ketika Tuhan ikut campur tangan. Roma 8 ayat yang ke-28, silakan untuk dibacakan. Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari ayat yang baru saja kita baca sama-sama, kita diberitahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan dalam segala sesuatu yang ada, untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Intinya, goal daripada rencana Tuhan untuk orang percaya, yaitu masa depan yang penuh pengharapan, adalah sebuah rancangan yang benar-benar akan terjadi, akan diterima oleh kehidupan daripada orang percaya. Kalau Mazmur 127 di sana dituliskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya apapun yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, itu adalah sesuatu hal yang wajib, itu adalah sesuatu hal yang harus terjadi dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya masa depan yang penuh pengharapan itu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus mengajar di sana dikatakan, jikalau kamu punya iman maka kamu harus tunjukkan. Nah, salah satu bukti bahwa kita mempunyai iman adalah ketika Allah turut bekerja. Dan bukti daripada Allah turut bekerja dalam kehidupan kita adalah terjadinya sebuah perubahan, ya, yang dimulai dengan perubahan secara rohani oleh karena hidup yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan titik awal itu menjadi Allah turut bekerja, tidak saja berbicara mengenai hidup yang akan datang yang kita kerjakan mulai sekarang, tetapi juga hidup sehari-hari yang ada dalam hidup ini Allah turut bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa ketika Allah turut bekerja dalam hidup ini, yang menjadi maunya dalam hidup kita, yang menjadi kehendaknya dalam hidup ini adalah maunya dan kehendaknya Tuhan. Rasul Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, dan kita harus sadar, ketika Allah yang membentuk di dalam kehidupan kita, itu tidak sama dengan kita yang membentuk kehidupan diri kita sendiri. Kalau kita yang membentuk di dalam kehidupan kita sendiri, kita akan membentuk sesuatu yang rapuh, sesuatu yang tidak bisa bertahan lama. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan, ketika Imam Kayafas diberitahu tentang keberadaan Yesus, Imam Kayafas bilang, kalau itu bukan dari Tuhan, maka itu akan segera lenyap, maka itu akan segera hilang. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita, ketika bukan Allah yang membangun segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini, maka itu akan segera lenyap, maka itu akan hilang. Tetapi kalau Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kita ini, penyertaannya, pertolongannya, berkatnya itu akan menyertai dalam hidup kita. Saudara, kita harus yakin, kita harus sadar bahwa upah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita itu adalah segala sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, segala sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati, segala sesuatu yang tidak pernah ada dalam pikiran. Dan segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, segala sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah ada dalam pikiran, itu adalah segala sesuatu yang tidak ada batasnya. Segala sesuatu yang tidak bisa dibatasi, segala sesuatu yang Allah bisa lakukan untuk saya dan saudara. Nah, pagi hari ini kita mau coba merenungkan beberapa hal di dalam firman Tuhan, bagaimana ketika Allah itu bekerja ikut campur tangan di dalam kehidupan kita.
Yang pertama, dalam kehidupan kita melihat, meneladani daripada kehidupan daripada Abraham, ada sesuatu yang harus berubah di dalam kehidupan kita sebelum Allah turut bekerja. Ya, yang pertama dalam kehidupan Abraham adalah Abraham meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan negerinya kepada negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, kepada negeri yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Negeri itu seperti apa Abraham tidak tahu. Tanahnya seperti apa Abraham juga tidak tahu. Tetapi ketika Abraham di dalam keterbatasan, di dalam ketidaktahuannya akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, Abraham hanya punya modal percaya. Ya, Abraham hanya punya modal percaya ketika Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Ya, keturunanmu akan menjadi kepala bukan ekor, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim, maka hal yang pertama yang terjadi dalam kehidupan Abraham adalah melepaskan ketergantungan hidupnya, ya, kepada yang ada di Ur Kasdim. Apakah itu orang tua, apakah itu kekayaan yang sudah diwariskan oleh Abraham, dan itu adalah bukan bagian daripada yang Tuhan berikan kepada Abraham, yang Tuhan tetapkan kepada Abraham, karena bisa jadi itu karena faktor daripada orang tua yang kaya dapat warisan dan sebagainya. Abraham harus melepaskan ketergantungannya kepada segala sesuatu yang ada di Ur Kasdim. Mengapa saudara? Ketergantungan Abraham kepada Ur Kasdim adalah ketergantungan yang terbatas, ketergantungan yang dibatasi. Jumlahnya bisa dihitung, ya, banyaknya bisa dihitung, dan siapa yang memberi itu adalah manusia ketika Abraham berada di Ur Kasdim. Dan Tuhan tidak mau Abraham bergantung kepada Ur Kasdim, tetapi Tuhan mau Abraham bergantung kepadanya, melepaskan ketergantungan dari Ur Kasdim kepada kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melepaskan ketergantungan kepada dunia ini dan memberikan hidup ini pengharapan kepada Tuhan, artinya saudara memberikan kesempatan kepada Tuhan sebanyak-banyaknya untuk bekerja di dalam kehidupan saudara. Ya, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dengan seluas-luasnya, tidak ada batasnya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan daripada Yusuf, kalau kita belajar dari kitab Kejadian, kita boleh melihat bahwa mimpinya Yusuf itu adalah mimpi yang ada batasnya. 12 saudaranya menyembah, ya. Lalu kemudian yang kedua itu berbicara mengenai keadaan yang ada di Mesir. Tetapi yang pertama jumlahnya terbatas, hanya 12. Dan itu yang diyakini oleh Yusuf, bahwa nanti dia akan menjadi yang lebih besar dari saudara-saudaranya. Saudara coba pikirkan sejenak, jika pada waktu itu posisi saudara seperti Yusuf, maka yang saudara lihat hanya 12 orang yang menyembah kepada Yusuf. Ternyata rencana Tuhan tidak seperti itu. Kehendak Tuhan dalam kehidupan Yusuf tidak seperti itu. Tuhan mau menjadikan Yusuf lebih besar dari mimpinya. Tuhan mau menjadikan Yusuf lebih luar biasa, lebih hebat dari mimpinya. Dan untuk itu Tuhan merancangkan di dalam kehidupan Yusuf sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Yusuf. Kalau di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Ya, mengapa dituliskan bukan rancangan kecelakaan? Karena ada rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup ini yang kita lihat sebagai rancangan kecelakaan karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Yusuf ketika dia dimasukkan di dalam sumur
oleh saudara-saudaranya, itu suatu rancangan kecelakaan. Dan ketika Yusuf dijual sebagai budak, itu pun juga bagi Yusuf itu adalah rancangan kecelakaan. Tetapi saudara perhatikan, satu hal yang tetap dijaga dan dipelihara oleh Yusuf. Yusuf tetap percaya sama Tuhan bahwa janji Tuhan itu akan pasti tergenapi dalam hidup ini. Nah, ini yang harus saudara pegang. Iman saudara kepada Tuhan Yesus yang ajaib, Yesus yang luar biasa. Sekarang lagi viral, orang-orang nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, dibuat tiktokan ya. Mungkin nanti mudah-mudahan jangan sampai, takutnya nanti sebentar lagi ada aturan nggak boleh nyanyi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tapi ini lagi viral. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Yusuf tidak pernah melepaskan imannya kepada Tuhan. Dalam situasi dia di sumur, dalam situasi dia dijual sebagai budak, dia tidak pernah melepaskan imannya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa lihat? Potifar bilang, apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Kalau hidup Yusuf diberkati karena Yusuf ada persekutuan dengan Tuhan, karena Yusuf beriman kepada Tuhan, sehingga sekecil apapun yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Sampai kemudian dia difitnah, masuk dalam penjara. Ini adalah menurut Yusuf rancangan kecelakaan. Tapi Yusuf tetap beriman. Sampai pada waktunya Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketergantungan kita bukan kepada siapapun di dunia ini, kepada manusia, kepada kekayaan, tidak. Ketergantungan kita sepenuhnya adalah oleh karena belas kasih kemurahan Tuhan. Itulah ketergantungan kita. Dan orang yang berharap kepada Tuhan, dia nggak akan pernah dikecewakan. Jika hari-hari ini ada yang saudara kerjakan, ada yang sedang saudara kerjakan, ingat baik-baik. Libatkan Tuhan sebagai yang pertama, libatkan Tuhan sebagai yang terutama. Saya yakin dan percaya apa yang saudara kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Karena saudara bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan kalau bekerja itu luar biasa. Dia tidak terlihat, tetapi hasilnya ada. Dia tidak terlihat tapi kuasanya nyata. Dia tidak terlihat tapi itu membawa satu perubahan yang luar biasa ketika Tuhan turut bekerja. Ya, itu yang dilakukan oleh Abraham. Lalu kemudian yang kedua, Abraham melepaskan diri dari keterbatasan. Saudara, ketika di Ur Kasdim, pikirannya Abraham, dia hanya membantu orang tuanya atau berternak sendiri. Dan sebagai orang-orang nomaden pada waktu zamannya Abraham, itu dia punya ternak ditaruh di dalam di dalam tenda. Ya, jadi dalam tenda itu ada banyak sekali ternak dan itu semuanya serba terbatas. Artinya apa? Artinya ketika Abraham berada di Ur Kasdim, Abraham hanya bisa mengembangkan yang dilihat oleh mata, yang ada dalam pikiran, yang ada di dalam hatinya. Tetapi ketika Abraham melepaskan semuanya itu dan dia meminta hikmat daripada Tuhan, luar biasa. Abraham bisa dituntun oleh Tuhan dengan luar biasa, ternaknya berlipat ganda dalam waktu yang cepat, harta bendanya boleh berkembang dengan luar biasa dalam waktu yang singkat. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang turut campur tangan. Saya yakin prosesnya tidak bin salabin. Tetapi ada satu trik, ada satu cara yang Tuhan hikmat yang Tuhan berikan kepada Abraham untuk memperkembangkan semuanya. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan daripada Abraham. Uganda beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, seperti halnya Ethiopia, dia adalah negara yang tandus. Tetapi sekarang Uganda menjadi salah satu negara yang surplus oleh karena pertanian. Dari mana Uganda dapat ilmu? Ternyata dia dapat ilmu dari Israel. Dari sistem pertanian yang dimiliki oleh Israel, diperbantukan, dikembangkan di Uganda untuk membuat tanah yang tandus itu menjadi subur. Hikmat Tuhan itu luar biasa. Ketika kita dipimpin oleh Tuhan dengan hikmatnya, maka kita tahu mana yang harus kita potong, mana yang harus kita bersihkan, dan mana yang harus kita pertahankan. Tuhan tahu. Dan miliki hikmat itu
saudara akan mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam hidup ini, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita mau melihat di dalam kehidupan daripada janda yang ada di Sarfat. Seringkali saya kutip kisahnya, bagaimana ketika Elia bertemu dengan janda di Sarfat. Nah, kita lihat ketika Allah bekerja di dalam kehidupan janda di Sarfat, tadi di atas saya katakan tidak bisa dilepaskan daripada iman daripada janda yang ada di Sarfat. Ya. Kalau kita mau telisik lebih seksama, bagaimana Allah turut bekerja dalam kehidupan daripada janda di Sarfat? Ketika janda di Sarfat mendengarkan firman yang disampaikan oleh Elia, buatlah lebih dahulu untukku, maksudnya adonan dan minyak sedikit itu dibuat roti, diberikan untuk Elia, baru kemudian untukmu, baru kemudian untukku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajar bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, ya, bahwa kehidupan kita ini adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksinya Tuhan adalah ketika hidup kita Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan pakai dalam hidup ini, dan ada sesuatu, ada bukti yang dilihat oleh orang banyak. Ishak ketika dia di Gerar, ya, itu adalah Ishak yang hidupnya dipenuhi oleh urapan Tuhan, hidupnya dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Mengapa? Karena Ishak nurut sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang sama Ishak, kamu jangan pergi ke Mesir, tetapi kamu pergi ke Gerar, aku akan memberkati kamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika janda di Sarfat ini menyerahkan roti yang pertama dia buat, artinya roti itu adalah hidup daripada janda di Sarfat ini. Ya, janda di Sarfat bilang, aku hanya punya tepung sedikit, minyak sedikit, aku buat adonan, kemudian aku makan dan aku mati. Tapi ketika itu diberikan kepada Elia, artinya janda di Sarfat ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Minyak yang sedikit, tepung yang sedikit itu gak habis-habis. Orang percaya yang mempunyai iman adalah orang percaya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Selama kehidupan kita sebagai orang percaya belum menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, saudara gak akan mempunyai iman. Ya, iman itu hanya bisa terjadi, iman itu hanya bisa hidup, iman itu hanya bisa nyata ketika dalam kehidupan kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang menguasai dalam hidup ini. Kalau dalam terjemahan Indonesia masa kini dalam Matius 6:33, ya, bukan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan tambahkan kepadamu, tapi usahakanlah Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah firman-Nya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan orang percaya itu harus menjadi the man of God. Manusia ilahi. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah the man of God. Manusia ilahi artinya manusia yang hidupnya dikuasai oleh Roh Allah. Dan hidup yang dikuasai oleh Roh Allah itu adalah bukan hidup yang biasa. Hidup yang dikuasai oleh Roh Allah itu adalah hidup yang luar biasa. Mempunyai kemampuan di dalam menjalankan bisnisnya dengan luar biasa, mempunyai kemampuan di dalam menjalankan pelayanannya dengan luar biasa. Tidak biasa-biasa, tetapi luar biasa. Saya sebenarnya agak tertegun sejenak ketika beberapa waktu yang lalu saya posting beberapa ibadah KKR daripada Reinhard Bonnke, ya. Beliau sudah meninggal, beliau orang Jerman, dan Suset Hating sekarang istrinya ada pelayanan di Papua, ya, melayani di sana. Dan kita berdoa terus supaya Tuhan memakai daripada Ibu Suset untuk menjadi berkat buat Papua. Saya ketika melihat itu tiba-tiba saya merenung sejenak, ya. Sesuai dengan keinginan daripada jemaat yang ada di Kutai Barat
untuk saya boleh mengadakan KKR di sana. Bapak Ibu Saudara bantu doa, bukan karena kehendak saya, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, jadi saya merindu sekali ada sesuatu yang luar biasa yang boleh kita tunjukkan, supaya ada banyak orang yang sadar bahwa hari-hari ini Allah sebenarnya bekerja luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Tuhan sedang menggerakkan kehidupan orang percaya untuk hidup tidak biasa, tapi hidup luar biasa, hidup di dalam kuasanya Roh Kudus. Ya, tidak saja hidup di dalam keberkatan secara jasmani, tetapi itu pun juga membawa dalam kehidupan kita keberkatan secara rohani, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan bekerja itu nggak bisa kita batasi. Ya, tepung yang sedikit, minyak yang sedikit untuk satu kali buat adonan, tetapi ketika Tuhan bekerja, tepung yang sedikit, minyak sedikit itu memberi makan 3,5 tahun lebih kurang. Artinya ketika Tuhan bekerja itu luar biasa, ya, sesuai dengan kehendaknya itu akan membawa kesejahteraan yang melimpah-limpah atas kehidupan kita. Sehingga sangat disayangkan ketika di dalam kehidupan orang percaya tidak mengalami hal yang demikian. Mengapa bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi? Mungkin hidup kita bukan hidup yang belum diserahkan kepada Tuhan. Ya, hidup kita masih terlalu mempertahankan kesombongan kita, mempertahankan keegoan kita, mempertahankan apa yang kita punya dalam hidup ini. Menarik, saudara. Ya, kita mau apapun yang sekarang sedang Tuhan bekerja itu Tuhan tambahkan. Kesehatan Tuhan tambahkan, kebahagiaan Tuhan tambahkan, berkat-berkat Tuhan tambahkan, dan pada waktunya hidup yang diberkati itu boleh menjadi berkat. Terus berikan hidup ini untuk dikuasai oleh Tuhan, supaya Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan itu terjadi atas hidup kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.